Di desa kecil yang jauh dari keramaian kota, tersembunyi di balik hutan lebat, terdapat sebuah jalan yang tak pernah dilalui orang setelah gelap datang. Jalan itu dikenal sebagai jalan gelap, bukan hanya karena minim penerangan, melainkan karena aura yang selalu menyelimuti sekitarnya. Banyak penduduk desa yang sudah lama percaya bahwa ada sesuatu yang tak kasat mata menghuni jalan itu, sesuatu yang gelap dan penuh rahasia. Desa ini tampak tenang dan damai di siang hari, dengan ladang-ladang yang luas dan rumah-rumah kayu yang sederhana. Namun begitu matahari terbenam, suasana berubah total. Gelap datang dengan cepat, angin berhembus lebih dingin, dan suara-suara yang tidak dapat dijelaskan seringkali terdengar dari arah jalan gelap. Tak ada seorang pun yang berani lewat sana di malam hari, kecuali jika benar-benar mendesak. Selama bertahun-tahun, cerita-cerita mistis beredar dari mulut ke mulut tentang penampakan bayangan hitam, suara rintihan yang samar, dan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak pernah terjelaskan. Di ujung jalan gelap, tepat di mana jalan mulai meliuk dan hilang di balik bukit, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lapuk dimakan usia. Rumah itu milik seorang pria tua bernama Pak Arman, seorang duda yang hidup sendirian setelah istrinya meninggal bertahun-tahun yang lalu dalam kecelakaan yang tragis. Rumah Pak Arman selalu tampak sepi. Dia jarang terlihat keluar rumah, dan ketika melakukannya, hanya untuk membeli barang-barang kebutuhan dari warung kecil di desa. Penduduk desa mengenalnya sebagai sosok yang pendiam, seringkali menghabiskan waktu dengan termenung sendirian di teras rumahnya yang reot, menghadap ke arah jalan gelap. Mobil tua berwarna hitam miliknya, sebuah sedan klasik yang dulu selalu ia gunakan bersama istrinya, sudah terparkir di tepi jalan selama bertahun-tahun. Roda-rodanya terkubur dalam tanah, catnya berkarat, dan kaca jendelanya berdebu. Setelah kematian istrinya, Pak Arman berhenti mengemudikan mobil itu. Mobil itu kini lebih mirip monumen bisu, kenangan akan masa lalu yang lebih cerah. Tak ada yang menyangka bahwa mobil tua itulah yang nantinya akan menjadi pusat misteri yang menghantui desa kecil ini. Malam itu, hujan rintik-rintik turun sejak senja, membawa kabut yang tebal menyelimuti desa. Langit tampak kelabu, dan hanya sesekali kilat menyambar dari kejauhan, memperlihatkan sekilas bayangan-bayangan gelap di hutan. Para penduduk desa sudah lama bersembunyi di balik pintu-pintu mereka, memastikan jendela terkunci rapat dan tirai tertutup. Malam seperti ini tidak membawa kenyamanan. Jalanan desa sunyi, hanya angin yang menghembus lembut dan suara gemericik air hujan yang terdengar. Namun, di tengah keheningan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Tepat di tepi jalan gelap, lampu depan mobil Pak Arman yang sudah lama mati tiba-tiba menyala. Kilatan cahaya itu menerobos kabut dan menerangi jalan yang basah, meskipun hanya sebentar. Lampu-lampu itu berkedip, seolah-olah ada seseorang di dalam mobil yang sedang mencoba menyalakannya. Ibu Lestari, seorang tetangga yang rumahnya tidak jauh dari jalan gelap, adalah orang pertama yang menyadari kejadian aneh itu. Dari jendela rumahnya, ia melihat lampu mobil Pak Arman berkedip sekali, dua kali, kemudian mati kembali. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu mobil itu sudah lama tak terpakai. Siapa yang bisa menyalakannya? Dan lebih penting lagi, mengapa sekarang? Pikiran-pikiran aneh mulai muncul di benaknya. Mungkinkah ada pencuri? Tapi siapa yang mau mencuri mobil tua yang tak lagi bisa bergerak? Atau, mungkinkah ini ulah anak-anak yang ingin bercanda? Ibu Lestari bergidik, memikirkan semua cerita-cerita seram yang selama ini mengelilingi jalan gelap. Ia memutuskan untuk tidak menghiraukannya dan menutup tirai rapat-rapat, berharap kejadian itu hanya kebetulan. Namun, malam itu tidak memberikan ketenangan. Beberapa jam kemudian, tepat saat malam semakin larut, lampu mobil itu mulai berkedip lagi, lebih sering dan lebih terang dari sebelumnya. Sekarang bukan hanya Ibu Lestari yang menyadarinya. Beberapa penduduk yang rumahnya berdekatan dengan jalan gelap juga melihatnya dari jendela mereka. Lampu itu menyala dan mati dengan ritme yang tidak beraturan, seolah ada sesuatu yang berusaha menarik perhatian. Suara derak aneh kadang terdengar,
Seperti pintu yang dibuka sedikit demi sedikit namun tak pernah terbuka sepenuhnya, malam itu berakhir dalam ketakutan. Pagi harinya, para penduduk desa mulai saling bercerita tentang apa yang mereka lihat, tentang lampu mobil yang berkedip tanpa sebab. Ketika matahari muncul, keberanian mulai kembali pada sebagian dari mereka. Beberapa orang memberanikan diri untuk mendatangi rumah Pak Arman, berharap bisa mendapatkan penjelasan. Tapi, ketukan mereka di pintu rumah Pak Arman tidak dijawab. Keheningan yang mencekam menyelimuti rumah itu. Dan setelah beberapa lama, mereka memutuskan untuk mendobrak pintu. Saat pintu terbuka, mereka menemukan Pak Arman terbaring di kursi tua di ruang tamu, matanya tertutup, dan tubuhnya sudah dingin. Dokter desa yang datang kemudian mengatakan bahwa Pak Arman sudah meninggal lebih dari 2 hari yang lalu, bahkan sebelum lampu mobil mulai berkedip. Misteri semakin mendalam. Jika Pak Arman sudah meninggal, lalu siapa yang menyalakan lampu mobilnya? Penduduk desa diliputi ketakutan. Kematian Pak Arman yang tiba-tiba, ditambah fenomena aneh yang terjadi di sekitar mobilnya, membuat mereka percaya bahwa ada sesuatu yang lebih gelap sedang bermain di jalan gelap. Selama beberapa hari berikutnya, lampu mobil itu tetap menyala sendiri pada malam hari, selalu berkedip-kedip tanpa ada penjelasan. Kadang-kadang terdengar suara-suara derak dari mobil, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, meskipun tak ada seorang pun yang berani mendekat untuk memastikan. Ardi, seorang pemuda yang tinggal di desa itu, dikenal sebagai orang yang berani dan tak mudah takut oleh cerita hantu. Dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dengan membawa senter dan pisau kecil untuk berjaga-jaga, Ardi mendatangi mobil Pak Arman di malam hari. Malam itu langit lebih gelap dari biasanya, dan hujan rintik-rintik membuat suasana semakin mencekam. Saat ia mendekat, lampu mobil itu mulai berkedip lagi. Jantung Ardi berdegup cepat, tapi ia tetap melangkah maju, menyorotkan senter ke arah mobil. Dari luar, mobil itu tampak biasa saja, kotor, penuh debu, dan berkarat. Tapi saat ia mendekat, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada hawa dingin yang tiba-tiba mengelilinginya, dan suara seperti bisikan samar terdengar di telinganya, meskipun tak ada siapapun di sana. Ketika ia memandang ke dalam mobil, tak ada apa-apa di sana, hanya kursi-kursi yang kotor dan pecahan kaca di lantai mobil. Tapi ketika ia hendak berbalik, lampu depan mobil menyala sangat terang, hampir menyilaukan. Sekilas, ia melihat bayangan seseorang duduk di kursi pengemudi, meskipun hanya sekejap. Dengan gemetar, Ardi mendekati pintu mobil. Anehnya, pintu itu terbuka sendiri dengan suara derak yang mengerikan. Di dalam mobil, Ardi menemukan sebuah foto tua yang sudah berdebu. Foto itu memperlihatkan seorang wanita muda yang tersenyum lembut. Ardi mengenali wanita itu sebagai istri Pak Arman, yang meninggal dalam kecelakaan bertahun-tahun lalu. Kecelakaan yang sama yang terjadi di jalan gelap, misteri semakin dalam. Siapakah sebenarnya sosok yang berkedip lewat lampu mobil itu? Apakah arwah Pak Arman yang masih terperangkap dalam kesedihannya, ataukah sesuatu yang lebih jahat sedang bermain di balik bayang-bayang malam? Jawabannya mungkin selamanya terkubur dalam misteri yang tak terpecahkan, terkunci di dalam mobil tua yang lampunya masih berkedip hingga hari ini.